Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 207. Ya ghilman, wahai anak-anakku semuanya, la tashabuni lid dunya. Janganlah engkau bersahabat dengan aku karena urusan kepentingan dunia. Janganlah engkau membangun persahabatan dengan aku hanya karena kepentingan dunia. Washabuni lil akhirah fahasab. Jadi kalau kamu ingin membangun persahabatan dengan aku, ya dasarnya adalah karena tujuan akhirat saja. Artinya bahwa dalam persahabatan ini ya mungkin kebanyakan dasarnya kepentingan. Yang biasanya ketika kamu sedang makmur banyak temannya. Kalau jatuh miskin menghilang satu persatu, itu biasa. Nah nanti yang tetap tinggal bersamamu dalam keadaan engkau dalam penderitaan dan kemiskinan, itulah teman-teman yang setia. Nah ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diseplit sahabat dunia dan sahabat akhirat. Nah termasuk sahabat setia itu termasuk juga ya sahabat akhirat, artinya tidak berdasarkan kepentingan. Idza sahhat sahbatukum lil akhirah, kalau memang sudah betul persahabatanmu bersamaku itu adalah untuk tujuan akhirat saja, ja'atkumud dunya tab'an wa dhimnan, maka urusan dunia pun akan datang mengikutinya ya, dan terbawa. Fata'khudunaha ala qadri zuhudi fiha, maka setelah itu engkau bisa memanfaatkannya, bisa mengambilnya ya, kepentingan dunia itu, tetapi dengan catatan yaitu ala qadri zuhudi, berdasarkan kadar kezuhudan. Zuhud itu artinya mengambil hanya seperlunya saja, sesuai dengan kebutuhan saja, tidak lebih. Bukan untuk 7 turunan ya, untuk 10 tahun juga tidak, menyimpan untuk sebulan juga tidak. Ya hari ini ya untuk hari ini. Ya, besok belum tentu kita masih hidup. Ngapain disimpan-simpan? Besok juga datang lagi. Ya, kezuhudan itu. Wa ana dhaminun lakum, dan saya dapat menjamin kepada kamu, annakum la tuhasabuna 'alaiha. Nanti di akhirat ketika engkau memanfaatkan dunia ini berlandaskan kezuhudan kamu, nanti di akhirat engkau tidak diminta pertanggungjawaban. Ya. Tidak dimintai LPJ. Tidak perlu ada lampiran pertanggungjawaban, tidak ada SPJ-nya. Ya sudah selesai. Qaddimul akhirata ala dunya, prioritaskan, kedepankanlah kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia ini. Artinya dengan catatan saya ingin menyampaikan, kalau ada jaminan nanti engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban, selesai masalah.
Ini kan mengerikan. Apalagi pertanggungjawaban di akhirat. Di dunia saja banyak bupati yang ditolak pertanggungjawabannya, diimpeach kok, diturunkan. Ya kalau kamu gak diturunkan paling masuk neraka. Iya, akan ditanya dan nanti SPJ di akhirat itu sangat mendetail. Matematikanya ngitungnya pakai matematika kuantum yang sangat mendetail sekali. Sehingga sampai ketika engkau menyisakan makanan di piring, satu suap pun akan dipertanyakan. Ya, kenapa tidak kau habiskan, kau biarkan mubazir? Aku yang membuat, aku yang menumbuhkan, aku yang mengeluarkan buahnya, aku yang mengairi, kata Tuhannya. Aku yang memanasi dengan matahari. Engkau tinggal mematkan saja, kau sia-siakan saja. Kenapa? Saya yakin tidak ada yang lulus kok. Dengan perhitungan semacam itu. Lalu untuk itulah maka kita memprioritaskan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Dasarnya apa? Ya dunia kan sebentar kok, tidak lama, dan hanya satu kali tidak berulang. Kalau akhirat kan selamanya. Ya kenapa kamu tidak mementingkan yang abadi di atas kesementaraan? Mengapa mementingkan yang sementara di atas yang abadi? Itu juga pertanyaan semacam ini, saya yakin Anda tidak bisa menjawabnya kok. Sesuatu yang abadi di nomor 2 kan, nomor 1-nya sementara. Itu saja sudah tidak logis dalam berpikir itu. Lalu al-batil ala zahir juga lebih mementingkan batin daripada zahir. Yang penting bukan jilbab kepala, tapi jilbab hatimu yang lebih penting. Bukan keindahan wajahmu, tapi keindahan hatimu itu yang lebih penting. Bukan ucapanmu, simbol-simbol yang kau utarakan dengan bahasa yang indah, yang penting adalah perbuatanmu. Yang zahir dan batin diutamakan yang batin dulu. Karena bagaimanapun yang zahir itu adalah hanya merupakan manifestasi daripada kondisi batin kita. Ya, hati kita ini kan seperti sumur. Kalau sumurnya asin ya disedot lagi, pakai ember, dicibuk lagi ya asin juga. Memang sumbernya asin. Orang kalau hatinya busuk ya omongannya juga busuk kok. Itu. Al-haqqu 'alal batin. Kebenaran di atas kebatilan. Al-batil al-baqi, yang batil dan yang abadi. Utruku, tinggalkan semuanya itu. Khudu, silakan semua. Khudu, lalu ambillah. Utruku al-akhda min aidi tab'i wal hawa wal nafas. Tinggalkan, mengambil dari tangan tabiat, tangan hawa, dan tangan nafsu. Artinya jangan berharap Anda mendapatkan sesuatu pertolongan, bantuan dari sesama makhluk berdasarkan hawa nafsumu, berdasarkan keserakahanmu. Khudu min yadil qalbi wasir, ambillah berdasarkan dari tangan hati dan rahasia. Ini omongan begini ini artinya jangan meminta belas kasihan orang lain. Jangan Anda melirik-lirik apa yang ada di tangan orang lain. Jangan berharap Anda mendapatkan sesuatu dari orang lain berdasarkan nafsu Anda sendiri. Utrukul akhdha min aidi al-khalq. Tinggalkan mengambil. Gimana tuh? Artinya jangan pernah meminta sesuatu dari tangan makhluk, sesama makhluk. Jangan pernah meminta sesuatu dari tangan makhluk.
Khudu min yadil khaliq, ambillah dari tangan Tuhan. Artinya ketika Anda menginginkan sesuatu, apa yang dikirim sinyal oleh hati ke dalam otak Anda, kan ngakalin duitnya mertua, atau mikirnya pinjam ke bank, atau mengharapkan pemberian orang. Lah kenapa tidak mengharapkan dari Allah saja? Jadi artinya begini, kita punya rencana bikin musala, ya sudah bikin saja. Terus gimana? Ya minta sama Allah dana, ya Allah saya mau bikin rumahmu. Masa aku bikin rumah bisa, masa bikin rumah Allah nggak bisa? Artinya jangan memunculkan rasa tamak meminta bantuan kepada orang lain. Mintalah hanya kepada Allah saja. Nanti bagaimana caranya Allah menjawab, itu terserah Allah. Apa Allah langsung dijatuhkan emasnya 3 kintal ke kepala kamu? Gitu. Atau Allah akan menggerakkan hati orang yang dermawan supaya ngirim duit kepada kamu? Atau kamu menemukan sesuatu pekerjaan yang untungnya sangat besar sekali? Atau itu terserah Allah yang ngatur. Yang penting kita mintanya hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Ya, sebab ketika kita masih selalu berharap kebaikan-kebaikan dari orang lain, ini sangat melelahkan dan membuat kita sering kecewa. Percaya, ketika Anda sudah tidak lagi berharap pertolongan, bantuan, pemberian dari orang lain, Anda baru merasakan betapa nyamannya hidup ini. Karena bagaimanapun semua orang akan memikirkan kepentingannya sendiri. Anda sedih, Anda sendiri yang mengalami kesedihan. Jangan berharap ada orang lain yang ikut bersedih bersama kamu. Sekalipun orang sekitarmu ikut menangis atas kesedihanmu, juga tidak memberi manfaat apa-apa. Tetap tidak akan meringankan penderitaanmu. Jadi artinya bahwa berharap pemberian dari Allah, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Ini nasihat saya. Kalau nurut silakan, enggak juga silakan. Ketika Anda berharap kepada orang lain, menolong, membantu, memberi, Anda akan kecewa. Karena hanya berapa persen yang terbukti orang menolong Anda. Ya, masih banyak juga yang menipu Anda kok. Iya. Begini, ini logikanya saya terjemahkan. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan jangan mengharap pemberian dari sesama makhluk. Ya, berharaplah pemberian hanya dari Al-Khaliq, daripada Allah saja. Karena bagaimanapun ketika Anda meminta bantuan seseorang, apakah uang, apakah tenaga, apakah pikiran dan sebagainya, orang lainnya kan ketika membantu Anda kan ada persyaratan. Ada sesuatu yang bisa diserahkan. Kalau Anda minta uang, ada uangnya. Artinya orang itu akan menolongmu kalau dia punya uang. Satu kan? Sekarang orang itu sudah punya uang. Apa otomatis membantu kamu? Tidak. Akan tergantung kepada kondisi yang lain. Itu kalau dia tidak membutuhkan. Kalau dia punya uang, tapi dia butuh sendiri, dipakai sendiri atau membantu kamu? Betul kan? Ya, saya punya uang 25.000 buat makan di Padang. Anda minta uang buat makan. Mungkinkah saya serahkan kepada Anda dan biar saya nggak makan? Sangat tidak mungkin. Ada disanjung oleh Allah, bal yu'thiruna ala anfusihim
walau kanu bihim khasasah, mereka memprioritaskan orang lain dulu sampai mereka menderita sendiri. Itu jarang terjadi. Dan itulah yang paling hebat. Jadi satu, kalau uangnya ada. Yang kedua, kalau nggak butuh sendiri. Yang ketiga, kalau dia ibah, kalau dia suka kepada Anda, kalau nggak suka, betul nggak? Iya kan? Jadi masih berlapis-lapis. Jadi makanya sampai sekarang ini saya meyakini ketika ada orang membantu saya dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, itu sesungguhnya yang menggerakkan hati mereka hanya Allah yang bisa menggerakkan hati mereka. Bukan karena kepandaianku membujuk orang, bukan karena kepandaianku mengadakan pendekatan-pendekatan yang persuasif, nggak ada. Kalau mau dasarnya nggak seneng ya bakal nggak mungkin akan dibantu. Pinjam, ya pinjam juga sama kalau percaya, kalau enggak. Jadi artinya betapa sulitnya mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dari sama manusia. Tapi kalau kau minta tolong hanya kepada Allah, semuanya tidak ada. Yang ada hanya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bagaimana saya terserah Allah, itu saja persoalannya. Nah, itulah. Jadi kalau Anda tidak ingin mengurangi kekecewaan, ya cobalah belajar jangan meminta bantuan, mengharapkan kebaikan-kebaikan orang lain. Karena Anda sendiri akan sering mengalami kecewa. Karena tidak mungkin semua orang akan menuruti kehendakmu. Itu persoalannya. Lanjut, atii'ur rasula, taatilah Rasul. Wa aqbilu minhu, dan menghadaplah kepadanya. Artinya mentaati dan menghadap. Artinya dengan sepenuh hati. Artinya mentaati dengan sepenuh hati. Karena ada dalam peribahasa ngadep rai mungkur hati. Mukanya menghadap tapi hatinya membelakangi. Ya, menghadap hanya mukanya saja. Waqbilu minhu ma ya'tikum bihi minal amr, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, wan nahyi, dan apa saja larangan yang dilarang oleh Rasul. Qala Allah azza wa jalla, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang disuruh oleh Rasul laksanakanlah, dan apa yang dilarang kepada kamu tinggalkanlah. Wa ma atakum, dan apa saja yang Nabi datang kepadamu, Rasul fakhuduhu, maka ambillah. Ini bahasa Arab. Maka ambillah, artinya kalau disuruh laksanakan, gitu aja maksudnya. Kalau dilarang ya tinggalkan. Itu maknanya. Kunu siba'an inda amrillahi azza wa jalla. Jadilah kamu harimau yang tangkas ketika melaksanakan perintah Allah. Yang terengginas, jangan kelakad-keleked. Jangan sempoyongan ya, yang tegap, yang tegas, yang cepat ya. Ketika menerima perintah Allah dan Rasulnya. Wa marda 'inda nahihima, dan jadilah kamu orang yang payah karena sakit ketika menerima larangan Allah dan Rasulnya. Artinya tidak punya semangat untuk melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya, jadi melaksanakan perintah harus penuh dengan semangat. Kalau meninggalkan ya harus seperti orang sedang sakit payah. Iya, jadi terengginas dan cepat begitu. Ya, ini terutama di dalam sholat ya, itu dapat penekanan seperti itu. Bahkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik, hatinya yang munafik itu kalau mau sholat tuh malas. Saya mau nanya, kamu kalau sholat malas enggak?
Berarti di dalam dirimu ada kemunafikan juga dong. Iya, itu. Nah, akhirnya semangat melaksanakan sholat itu diimplementasikan dengan as-sholat fi awali waktiha. Artinya deng beduk Allahu Akbar, air wudu langsung Allahu Akbar. Itu yang namanya terengginas, diimplementasikan seperti itu. Tetapi kalau zuhurnya jam 2, adzan jam 12, jam 2 zuhur, namanya kleket-kleket, ya, sempoyongan, kadang-kadang juga imamnya lagi tidur, ya, jamaah di musola sudah siap, salawatan dulu dari jam 12 sampai jam 2, Allahumma sholli ala jam 2, imamnya lagi tidur. Saya kira tidak mesti bahwa gesit melaksanakan perintah sholat selalu di awal, karena banyak hadis-hadis Nabi sengaja sholatnya itu diakhirkan oleh Nabi. Kenapa? Yang diprioritaskan bukan awal waktunya, tapi kekhusyuannya itu, kenyamanan melaksananya. Maka di waktu musim panas, sedang terik matahari, ya, yang sampai 50 derajat panasnya, itu Nabi selalu mentakhirkan sholat zuhurnya sampai suasana sudah menjadi dingin. Dan seringkali setiap malam sholat isya itu menunggu sampai malam. Itu hadisnya banyak. Tetapi hadis yang menjelaskan keutamaan sholat awal waktu juga ada. Jadi artinya kondisional dong kalau begitu. Kalau memang Anda sedang dalam keadaan banyak kesibukan, ya sudah segera laksanakan supaya tidak mengganggu kesibukan. Tetapi ketika dalam keadaan santai, sedang dalam keadaan cuti, sedang dalam keadaan liburan, ya bisa saja Anda mengatur waktu sesuai dengan kondisinya. Nah, pertanyaannya, istri Anda bertanya, Bang, makan dulu apa sholat dulu? Kalau Anda mengutamakan sholat, Anda sholat dulu. Tapi kalau Anda mengutamakan makan, ya makan dulu. Tetapi akibatnya kan berbeda. Kalau sholat dulu, nanti khusyuknya yang makannya yang khusyuk. Kalau makan dulu, sholatnya khusyuk. Jadi makan dulu, sholat dulu. Makan dulu, biasanya khusyuk. Saya orang sholat dan makan lapar juga nggak nyaman. Makanya ketika pulang dari sawah, jangan langsung masih banyak tanah, langsung sholat. Di tengah sholat Anda merasakan adanya rasa gatal di badan Anda. Ya sebaiknya mandi aja dulu yang bersih supaya sholatnya nyaman. Ya nggak usah tergesa-gesa, ini banyak nyamuk. Ya nyerang obat nyamuk aja dulu supaya sedang sholat jangan sampai digigit nyamuk. Jadi untuk mencari sholat khusus, sholat tumak ninah itu, sholat terkonsentrasi, nggak usah berhayal seperti Sayyidina Ali kena mau dicabut panahnya dari punggungnya, rasa sakit, dia minta waktu untuk wudu dulu, lalu sholat dulu, lalu dia suruh ketika aku sedang sholat, silakan cabutlah panah itu dari punggungku. Selesai sholat, beliau bertanya, sudah dicabut belum? Sudah. Artinya tidak terasa kan, saking konsentrasinya sholat Sayyidina Ali. Saya kira tidak mesti Anda pengen seperti itu. Ya, jangan bagaimana kira-kira panah dicabut tidak sakit. Ya sekarang asal digigit nyamuk nggak terasa aja. Itu sudah hebat kok. Ya, tapi saya punya kiat yang lebih baik daripada Anda berusaha digigit nyamuk tidak terasa, masih mending juga bagaimana Anda sholat tidak ada nyamuk yang menggigit. Yaitu bakar obat nyamuk dulu atau pakai autan dulu, selesai kan?
Jadi kita mengkondisikan sendiri semacam itu. Saya kira begitulah. Jadi sifatnya sangat kasuistik sekali. Trengginas itu gimana, cekatan cepat gimana, memblenya bagaimana, saya kira itu sangat kasuistik sekali. Kemudian inda maji'il aqdiyati wal aqdar. Kemudian mauta inda maji'il aqdiyati wal aqdar. Dan kamu jadi mayat ketika engkau menghadapi takdir Tuhan. Artinya tidak ada pemberontakan. Maksudnya jadi mayat nih tidak ada pemberontakan, tidak ada keluh kesah. Mayat kalau dimandiin, ditengkurapin nurut enggak? Didudukin nurut enggak? Itulah kira-kira ketika Anda menghadapi takdir Tuhan menimpa diri Anda, ya sudah, tidak ada usaha melarikan diri, tidak usaha ada pemberontakan dan tidak ada keluh kesah. Ya sudah, siap. Hanya sami'na wa ata'na, siap kami. Wa ma'ahada, sekalipun nanti Anda demikian, ya, dengan sikap-sikap yang seperti itu, bukan berarti Anda lalu pergi jauh dari pergaulan sehari-hari, ya tidak juga. Tetap saja wa asyirun nasa bi khuluqin hasanin. Walau bagaimanapun Anda harus bergaul dengan manusia berdasarkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu saja persoalannya. La tatlubu minallah azza wa jalla bi ghairi ilmihi fikum. Jangan pernah minta kepada Allah selain keilmuannya yang ditetapkan kepadamu. Artinya jangan minta yang aneh-aneh, sesuatu yang tidak diketahui, yang di luar ilmu Allah. Mintalah apa yang, jadi begini maksudnya ya, jangan sok merasa tahu lebih dari Allah kok. Ini orang minta kepada Allah, tapi dalam dirinya ada anggapan aku lebih dari Allah. Iya. Minta supaya anaknya Mang Jana mau dengan saya. Sepertinya Anda lebih tahu jodoh Anda yang paling bagus anaknya Mang Jana. Allah nggak tahu, dikiranya gitu. Nah, sehingga ketika oleh Allah digagalkan dengan Mang Jana, saking sayangnya kepada kamu, dikasih perempuan yang lebih hebat lagi, yang nantinya akan bahagia, anaknya Mang Dula, Anda berkeluh kesah. Jadi Anda merasa lebih pintar dari Allah semacam itu. Jangan ngajarin Allah maksudnya begitu aja. Bahkan sampai kepada bagaimana caranya Allah menjawab pertanyaanmu, serahkan kepada Allah bagaimanapun caranya Allah, bagaimana prosedurnya, bagaimana prosesnya, nggak usah ngatur Allah. Yang penting aku hari ini ingin makan, selesai. Apakah ada tangga ngirimi, apa nemu duit di jalan, apakah terserah Allah. Ini seringkali orang minta sesuatu kepada Allah, tapi langsung dengan protokolnya, dengan aturan-aturan protokolernya. Niatnya naik haji, tapi Allah suruh menjadikan sawahnya supaya jangan sampai gagal. Kemudian nyuruh Allah suruh nagih utang sama orang pada bayar. Nyuruh anaknya di Taiwan supaya kirim duit. Untuk apa? Untuk bisa naik haji. Ya Allah, mudah-mudahan sawah saya tahun ini jangan sampai gagal, panennya yang bagus. Mudah-mudahan rumah kontrakan di Jakarta ada yang kontrak. Mudah-mudahan sipulan yang punya utang pada bayar. Mudah-mudahan anak saya di Taiwan kirim duit. Malaikat nanya, lu minta banyak-banyak buat apa? Buat naik haji. Jadi Allah disuruh untuk itu semua supaya dia bisa naik haji. Ini banyak sekali orang seperti itu. Ya tinggal bilang aja langsung, ya Allah saya mau naik haji.
Bagaimana caranya terserah engkau. Sekarang semua nanya. Pak Tato pulang ke rumah, perutnya lapar nih. Mah, bapaknya mah atau neng? Ayo, ibu, bu, ambil piring bu. Sendok bu, datang lagi. Garpu, pisau, cobek, bolak. Istrinya nanya, minta apa sih? Pengen makan? Dia bilang aja makan, kok sebanget sih. Istrimu saja diperlakukan semacam itu marah. Nah setiap hari Anda ketika meminta Tuhanmu seperti itu. Iya kan? Jadi ternyata seul adab sama Allah nih sehari-hari seperti itu. Pantas dong anak ngebul kabeh. Kalau beledogan tuh betul basah ya. Iya. Terus nanya lagi. Iya, ya itu jadi. Ya karena itu mah bukan berdoa, ngatur namanya itu. Iya. Ya jadi gimana? Ya seperti itu. Jadi kita tata krama berdoa ini kurang banyak dipahami ya. Tetapi prosedur di dunia orang bikin proposal kan ada prosedurnya, protokolnya. Ya kan? Ada akte notarisnya, ada yayasannya, ada susunan kepengurusannya, ada lampiran KTP-nya, ada dukungan bupatinya, kan banyak begitu. Sama Allah ada nggak? Ya sama. Itulah persoalannya. Nah sekarang ada lagi ketika minta dukungan rekomendasi kepada bupati nggak boleh. Yang aturannya ada dukungan sih. Dimintai surat dukungan dari bupati supaya Bapak Presiden mengabulkan proposal kita. Ya kan begitu. Nah sekarang orang minta rekomendasi kepada Allah juga minta rekomendasi dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Bid'ah dan musyrik. Anda minta jalan ke Keliwed, Sukawera minta dicor. Kepada Anda mintanya kan? Anda kan mencari orang yang dekat dengan bupati kan? Wah, Buya orang yang Buya tolong dong rekomendasi. Apa ini minta dicor jalannya? Oke deh. Mohon yang bersangkutan dibantu. Terima kasih atas perhatian Bapak Bupati, tanda tangan Abdul Syakur Yasin. Kasih Bupati. Ada tulisan saya. Sulit menolaknya kan. Dipertimbangkan kan. Nah itulah makanya rekomendasi orang dekat itu penting. Tetapi kan akhirnya menjadi bid'ah, menjadi musyrik. Betul enggak? Tawasul kan musyrik kan? Ya udah kalau mereka udah nggak usah, udah ini asal jiplak langsung saja kepada Allah. Allah kan dekat, ya udah silakan. Saya tidak mau bertengkar kok. Kalau Anda yakin bisa langsung silakan. Allah dekat silakan. Ya Allah mah dekat, tapi kamunya jauh. Kalau Allah mah dengan semua makhluknya dekat semua. Dengan orang yang beriman dekat. Dengan orang yang tidak beriman dekat. Orang yang tidak percaya Tuhan dekat. Kenapa? Aqrabu minhu min hablil warid. Tuhan lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi siapa saja yang beriman, yang kafir, yang musyrik, semuanya dekat kok. Allahnya dekat, tapi kamunya jauh kan. Itu persoalannya. Jadi itulah teori semacam ini juga dalam perdebatan ya silakan saja. Kalau Anda yakin Anda sudah dekat dengan Tuhan ya mangga silakan langsung kan gitu. Kalau Anda merasanya banyak dosanya ya minta rekomendasi ya mangga silakan. Kalau Pak Edi merasa dekat dengan Bupati Majalengka ya langsung saja. Kalau merasanya kurang dekat ya cari orang yang dekat kan begitu. Apa melalui partai, apa melalui ya kan orang keluarganya, istri dan sebagainya kan seperti itu persoalannya. Itulah kira-kira. Nah, yang saya maksudkan kedekatan Tuhan itu
bukan kedekatan fisik, tapi kedekatan rasa. Saya dengan Bupati Indramayu Pak Yanse enggak seminggu sekali ketemu kok, ya kan, kadang-kadang sebulan sekali. Kalau dengan sekdanya tiap hari kan, tiap hari kan lapor sekda tuh, dekat. Jabatannya kan sekda. Secara jabatan ya dia lebih tinggi. Dari sisi kedekatan, lah paham nggak? Lah itu seperti itu. Jadi bukan kedekatan fisik. Allah mah tidak perlu didekati secara fisik, udah dekat kok. Yang makin dekat itu dekat rasa. Itu orang-orang yang dekat itu yang punya rasa kesucian hati dengan Allah dekat dan doanya dikabul. Kan itu persoalannya. Kalau naga butuh rekomendasi, ya udah silakan aja coba dikabul enggak. Itu yang jadi masalah semacam itu. Jadi saya tidak mau berdebat. Kalau yang menganggap tawasul itu bid'ah, ya sudah, Anda jangan tawasul, kita cukup. Tapi jangan mengkafirkan yang tawasul, kita cukup. Ya, biarkan saja urusan surga dan neraka itu urusan Tuhan. Ya, kita yang jangan pernah menghukumi orang lain. Dipastikan neraka, dipastikan surga. Sebab aku juga hamba Allah, kamu juga hamba Allah kok. Yang ngatur kita adalah Allah kok, segitu aja kok. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang penting silakan Anda yakini saja. Yang penting adalah kita bergaul dengan manusia berdasarkan moral yang baik. Wa asyirun nas bi khuluqin hasan. La tatlubu minallah azza wa jalla bi ghairi ilmi fikum wa wafiqu fi hukmihi wa qadarihi fikum wa fi ghairikum. Tetapi Anda harus selalu setuju, harus selalu sejalan dengan apapun yang menjadi keputusan Allah dan kepastian Allah. Tidak ada penyangkalan. Begitu Anda bercerita tentang kesulitan yang Anda hadapi kepada orang lain, maka keluh kesahmu itu dilihat oleh Allah sebagai komplain terhadap keputusannya. Artinya penyangkalan dan tidak menerimakan. Udah, nggak usah ceritakan. Seperti itu. Ani Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, diceritakan dari Nabi, walamma khalaqallahu azza wa jalla al-qalam, ketika Allah menciptakan qalam, qaf lam mim qalam, ini qalam namanya, yang nulis. Lalu qala lahu uktub, lalu Tuhan berkata kepada pulpen tadi, pada qalam tadi, uktub, tulis. Qala malladzi aktubu, apa yang saya tulis, kata qalamnya. Setelah Tuhan mencipta qalam, lalu disuruh tulis. Si qalam bertanya, apa yang ditulis? Qal uktub hukmi, tulislah putusanku. Fi khalqi ila yaumil qiyamah, tulislah putusanku terhadap makhlukku sampai hari kiamat. Putusannya, 1, lahir tanggal sekian, desa ini, jam ini, bulan ini, ibunya ini, otaknya segini, kelakuannya begini, bakatnya ini, sampai akhirnya matinya jam sekian. Udah, itu kata. Jadi ini kayak sinopsis. Seorang sutradara membuat satu sinopsis terdiri dari 12 pasal. Nanti pasal ke-12 baru pahlawan ceritanya itu, lakonnya itu matinya ketabrak
mobil. Ya kan, pertemuan kasihnya di restoran. Itu sinopsis harus ditampilkan dalam acting. Dan tidak boleh melanggar. Ya, harus taat kepada aturannya. Jadi masing-masing itu sudah ada putusan-putusan Tuhan, sehingga kita hanya siap melaksanakan saja. Itu begitu. Ini nanti teorinya jadi perdebatan panjang lagi sampai sekarang. Masalah qadar dan qadar itu menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Belum pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Yang ini ngotot, yang ini ngotot. Karena ini teori, ini teori. Kalau saya mah tidak. Saya mah tidak pakai teori, pakai fakta di lapangan. Ya, kalau fakta mau dibantah, yang faktual aja. Saya lahir di Kertasmaya, di pasar. Di rumahnya Nyonya Rok, orang Cina. Waktu itu bapaknya dagang bako. Saya nggak pernah milih lahir di situ kok. Saya juga tidak milih keluarnya dari perutnya Ibu Haji Zainab, enggak kok. Nama saya juga bukan pilihan saya kok. Jenis kelamin saya juga bukan pilihan saya. Profil tubuh saya juga tidak, ini juga pilihan saya kok. Iya kan? Terus sampai nanti juga saya tidak boleh ikut campur kok. Harus menyerahkan apapun kehendak Allah. Mau kena kanker, kena tumor, kena tabrak mobil, kena tembak, kena segala macam, terserah Allah. Boleh nggak milih kematian? Ini fakta kok. Iya. Jadi itu kata hadis, Nabi dikatakan bahwa ketika Tuhan selesai menciptakan kolam, lalu disuruh menulis, kata kolam bertanya, apa yang ditulis? Tulislah segala putusanku terhadap makhluk itu semua. Sampai hari kiamat. Itu aja. Udah habis waktunya ya. Oke, gitu aja deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.